Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majelisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh, Musholla Nurul Hidayah, RT 05 RW 07 Komplek TNI AD di Petang Cibarusah Asri, yang seluruhnya tanpa kecuali, yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang seluruhnya al-fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang apabila kita mendapatkan kecintaannya, tentu Allah akan mencintai kita, yaitu Paling Alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta, yang tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau, sekaligus selalu berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh beliau, menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan tetap istiqomah dalam mensyiarkan ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau, sekaligus mengagungkan ajaran Islam dan mempertahankannya. Yang mudah-mudahan salat dan salam ini pun tetap dilimpahkan selalu kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat, kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, semuanya mendapatkan syafaat ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, mendapatkan keselamatan di hari kiamat, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama para kekasihnya Allah, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para auliyaillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Biasa enggak dibaca. Nabi. Saya WA jam 1 Pak Jeffrey. Bukan WA, voice note ya. Gangguan itunya apa? Ya, voice note. Internet ini. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwasanya kita oleh Allah masih dianugerahi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada di hari yang ke-1 ya, di hari yang pertama nih, di bulan Jumadil Akhir. Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, puasa lagi. Ramadan 3 bulan lagi, nggak kerasa. Sekarang Jumadil Akhir tanggal 1. Jumadil Akhir berlalu, datanglah bulan Rajab. Rajab berakhir, datanglah bulan Syaban, bulan Roah. 3 bulan lagi, di berakhir aja Roah. Udah masuk Ramadan, puasa lagi, kita lebaran lagi besok. Perasaan baru kemarin kita lebaran ya.
Nah, ini salah satu di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat. Waktu akan terasa cepat, padahal waktu tetap. Sehari 24 jam adalah, sehari semalam adalah 24 jam, tapi perasaan beda, perasaan cepat banget. Itu termasuk salah satu di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bertepatan hari ini kita berada di hari yang ke berapa nih di bulan November nih? 22 ya. 22. Waktu belum pensiun mah selalu ingat ya. Malu udah pensiun jadi lupa tanggal. Hari yang ke-22 di bulan November tahun 2025. Dan taklim kita pada hari ini adalah pertemuan yang ke-647. 647. Baik para jamaah yang mulia, yang Al-Fakir hormati, mari kita awali taklim rutin kita pertemuan yang ke-647 pagi hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan sholawat walaupun singkat, dan dengan pembacaan zikir jalalah. Kita niatkan di dalam hati kita masing-masing pahala dari bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita yang sangat berjasa di dalam kehidupan kita, juga untuk kakek nenek kita, para sesepuh kita, untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat setia kita. Karena ahli kubur itu selalu menanti, selalu menunggu doa dari saudara-saudaranya yang masih hidup, doa dari keluarganya yang masih hidup. Maka oleh karenanya jangan lupa dan jangan bosan terus doakan ahli kubur. Insya Allah apabila kita suka mendoakan ahli kubur, manakala kita sudah menjadi ahli kubur, nanti insya Allah ada yang mendoakan kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan barokah karomah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat, barokah dari bacaan zikir jalalah, semoga kita dan keluarga kita, saudara-saudara kita oleh Allah senantiasa diberikan kesehatan dengan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah dan istiqomah. Anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, cucu-cucu kita yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren atau di lembaga pendidikan Islam yang lainnya, kita doakan semoga mereka oleh Allah selalu disehatkan jasmani rohaninya, dicerdaskan akal pikirannya, dikuatkan imannya, dikuatkan fisiknya, dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dan semoga oleh Allah diberikan kemudahan, kelancaran dalam mencari ilmu agama dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, sehingga di kemudian hari mereka menjadi manusia-manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya, terutama bermanfaat untuk agama. Yang sedang sakit semoga lekas disembuhkan oleh Allah dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala
kitab Quran, sebab kitab Quran dauhe Gusti Pangeran. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sungguh kami ridho Allah Tuhan kami, sungguh kami ridho Islam agama kami. Nabi Muhammad Nabi dan Rasul kami, Al-Quran itulah imam kami yang mulia. Ka'bah kiblat kami dalam mengerjakan sholat. Orang-orang mukmin itulah saudara kami. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati kiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bihubbi sayyidina Muhammad nurul badaril huda mutammam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sha'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawamil iman wa min fitnatil syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa adakumullah wa hafizakumullah. Diterangkan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis dengan nomor urut 4259, di mana hadis tersebut isinya adalah menerangkan tentang yang pertama, orang mukmin yang paling utama atau orang mukmin yang paling afdal, yang paling istimewa. Yang kedua, menerangkan tentang orang mukmin yang paling cerdas. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita simak hadis tersebut. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia telah berkata. Ibnu Umar itu adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi Abdullah punya anak nama Sayyidina Umar punya anak namanya Abdullah. Nah, Abdullah ini oleh para sahabat dipanggilnya Ibnu Umar, anak laki-lakinya Umar. Di mana Umar ini putranya Khattab, Umar bin Khattab, sahabat Al-Khulafaur Rasyidin yang ketiga setelah yang kedua ya, setelah Abu Bakar Siddiq, kemudian yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, Ibnu Umar beliau telah berkata, annahu qol, bahwasanya Ibnu Umar telah berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar. Kata Ibnu Umar, kuntu adalah aku dulu pernah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu, maka lalu datanglah kepada Rasulullah sapa rajulun, seorang laki-laki, minal ansor, dari kaum Ansor. Kan para sahabat Nabi itu secara global dibagi dua, ada sahabat Muhajirin, ada sahabat Ansor. Kalau yang dimaksud sahabat Muhajirin adalah para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian mereka disambut oleh sahabat Ansor yang ada di Madinah. Nah, jadi sahabat Ansor itu para sahabat Nabi yang menyambut kedatangan para sahabat Muhajirin ketika mereka hijrah ke Madinah. Nah, ini seorang laki-laki dari kaum Ansor mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu si laki-laki ini mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salamnya tentu dijawab oleh Nabi. Sumakal, setelah si laki-laki tersebut mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian si laki-laki ini bertanya. Jadi ternyata si laki-laki ini datang kepada Rasulullah untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling afdal? Siapakah orang mukmin yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling is the best, yang paling disukai oleh Allah?
Kita semua adalah orang-orang mukmin. Karena kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada rukun iman yang lainnya yang jumlahnya ada 6 perkara. Nah, di antara kita siapakah orang mukmin yang paling afdol? Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam golongan orang-orang mukmin yang paling afdol. Cuma nanti kadar keafdolannya beda-beda. Ada yang 100%, ada yang 90%, ada yang 80%, ada yang 70%, ada yang 60%, ada yang 60%, bahkan sampai ada yang 10%. Beda-beda. Tergantung kadar keimanan dan amaliyahnya dan kebagusan akhlaknya. Rasulullah menjawab. Kata Rasulullah, orang mukmin yang paling afdal itu ahsanuhum khuluqa. Ahsanuhum, mereka yang paling terbaik. Ahsanuhum, mereka yang paling bagus. Apa nih? Khuluqa, akhlaknya. Jadi orang mukmin yang paling afdal, orang mukmin yang paling utama, orang mukmin yang paling istimewa, orang mukmin yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya adalah ahsanuhum khuluqa, adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Terutama yang pertama, akhlak kepada Allah dan Rasulnya dan kepada keluarga para Rasul, para sahabat Rasul. Yang kedua, akhlak kepada guru-guru, para alim ulama. Kita harus berakhlak. Jangan sampai memperlakukan guru-guru seperti teman. Nah, kita harus punya adab, jaga adab. Walaupun seumur dengan kita, apalagi guru kita usianya di atas kita. Karena orang itu ada orang tua umurnya tapi ilmunya masih muda. Dan sebaliknya, ada orang tua ilmunya tapi umurnya masih muda. Jadi ada tua umur, ada tua ilmu. Nah, tentu yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang tua ilmunya. Tapi walaupun umpama ada seseorang ilmunya tua, tapi tetap dia diperintahkan oleh Allah Rasulnya untuk memuliakan orang tua, para sesepuh. Walaupun umpama orang tua tersebut ilmunya masih muda, tetap kita harus berakhlak kepada mereka. Apalagi kepada orang berilmu dan usianya jauh di atas kita. Para masyayikh, guru-guru kita, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian akhlak kepada kedua orang tua kita. Allah telah menitipkan ridhonya kepada kedua orang tua. Apabila kita mendapatkan ridho kedua orang tua kita, maka Allah akan meridhoi kita. Sebaliknya, apabila kita mendapatkan kemurkaan orang tua kita, maka Allah pun menjadi murka kepada kita. Maka jaga akhlak adab kepada kedua orang tua. Kategori orang tua menurut keterangan dalam kitab Irsyadul Ibad ada 4 golongan. Pertama adalah kedua orang tua kandung, ayah dan ibu kandung di rumah. Yang kedua, guru-guru kita, itu orang tua kita. Kalau ayah kandung, ibu kandung yang memberi kita santapan jasmani sehingga kita menjadi besar. Tapi guru-guru kita, mereka adalah yang memberi kita santapan rohani. Kita hidup enggak butuh sehat jasmani saja, rohani pun harus sehat. Nah, rohani kita akan menjadi sehat karena kita diberikan ilmu oleh guru-guru kita. Maka guru-guru kita, mereka harus kita perlakukan sebagai orang tua kita. Artinya, jaga adab, jaga kesopanan kepada guru-guru kita. Kira-kira jelas nggak? Jelas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak akan berkah ilmu sebanyak apapun kalau menyakiti guru. Diharamkan oleh Allah keberkahan ilmu baginya. Silakan lihat keterangannya dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Kemudian kategori orang tua kita yang mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, kita muliakan, kita beradab, berakhlak kepadanya adalah siapapun mereka yang usianya
jauh di atas kita, yaitu para sesepuh. Para sesepuh, kakek-kakek, nenek-nenek. Walaupun mereka pendidikannya rendah, lulusan SD, kita S3, tetap kita diperintahkan memuliakan mereka. Jangan petang-petang peteng-peteng di depan mereka, nggak boleh. Kemudian yang keempat, istri. Suami bagi istri. Suami itu sekarang kedudukannya sebagai orang tua. Ketika seorang wanita belum menikah, tanggung jawabnya, keselamatannya, perlindungan dirinya, kesehatan dan sebagainya ada pada ayah kandungnya. Tapi ketika wanita tersebut sudah menikah dan mempunyai istri, maka yang tadinya tanggung jawab ayahnya beralih kepada tanggung jawab suami. Jadi suami itu kedudukannya seperti orang tua. Wajib istri menghormat suaminya, wajib istri memuliakan suaminya, wajib istri taat kepada suaminya. Bahkan seandainya kata Nabi, oleh Allah dibolehkan para wanita bersujud kepada manusia, maka tentu akan aku perintahkan para istri bersujud kepada suami. Seandainya dibolehkan, tapi nggak dibolehkan. Ketika seorang wanita belum menikah, ridho Allah ada pada keridoan orang tuanya. Tapi ketika seorang wanita sudah menikah dan sudah bersuami, maka yang tadinya ridho Allah titipkan kepada kedua orang tuanya, sekarang beralih Allah titipkan ridhonya kepada suami. Makanya dalam hadis, ayyumma mur'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah min ayyi syi'tin. Wanita manapun, istri manapun yang meninggal dunia dalam keadaan mendapatkan ridho suaminya, maka ia akan dipersilahkan masuk surga lewat pintu mana saja. Itulah keuntungan menjadi istri yang solihah, yang berbakti kepada suaminya, hormat, sopan. Nggak boleh seorang istri berbicara nadanya lebih keras daripada suaminya. Sebagaimana anak tidak boleh berbicara dengan nada keras melebihi orang tuanya. Sebagaimana umat Nabi tidak boleh mengeraskan suara di depan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang mukmin yang paling afdol menurut Rasulullah berdasarkan wahyu Allah adalah ahsanuhum khuluqa, adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Akhlak yang bagus di hari kiamat nanti ketika ditimbang dalam al-mizan, timbangan amal, itu akan sangat berat, memberatkan timbangan amal kebaikan. Akhlak yang bagus itu. Sudahlah kita, ibadah kita malas-malasan, ya berakhlaklah yang baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian si laki-laki ini bertanya lagi untuk yang kedua kalinya dengan pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan pertama, si laki-laki ini menanyakan tentang orang mukmin yang paling afdol. Sudah dijawab oleh Nabi, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling afdol adalah yang paling bagus akhlaknya. Qala, bertanya lagi si laki-laki tersebut, fa ayyul mu'minina atyas? Ya Rasulullah, lalu orang mukmin yang mana? Atau siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Orang pintar belum tentu cerdas. Banyak orang pintar tapi nggak cerdas, sehingga melakukan kesesatan, melakukan kejoliman, melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan kepada kebodohan. Pintar mah pintar tapi nggak cerdas. Nah, yang kita butuhkan bukan orang pintar, tapi orang cerdas. Buat apa pintar kalau nggak benar? Mendingan pintar tapi dan cerdas. Orang pintar belum tentu cerdas.
Ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Jawabannya ada dua. Jawaban pertama, aksaruhum lil mauti dzikra. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, ahsanuhum lima ba'dahus tidadan ulaikal akyas. Jawaban pertama, kata Rasulullah, orang mukmin yang paling cerdas itu adalah aksaruhum lil mauti dzikra. Adalah orang-orang mukmin yang selalu mengingat kematian. Selalu memperbanyak mengingat kematian. Hidupnya selalu ingat mati. Sehingga manusia kalau hidupnya selalu ingat mati, dia akan hati-hati hidupnya. Menjaga ucapannya, menjaga akhlaknya, menjaga tindakannya, menjaga perbuatannya. Enggak sembrono, enggak ceroboh, enggak serampangan. Dia takut kalau besok mati. Bagaimana kalau saya besok lagi berbuat jahat, dicabut nyawa, mati? Naudzubillah. Hati-hati. Itulah orang mukmin yang paling cerdas, kata Nabi, aksaruhum lil mauti dzikra. Orang mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Jadi dzikrul maut ibadatun. Mengingat kematian itu ibadah. Ibadah yang tidak membutuhkan energi. Ibadah yang tidak membutuhkan gerakan fisik. Sholat kita butuh gerakan enggak? Butuh gerakan. Berdiri, mengangkat tangan, ruku, i'tidal, sujud. Ibadah haji apalagi? Ya, tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran berjubel-jubel. Kemudian sa'i dari Safa ke Marwah 7 kali. Melontar jumroh, jumrohul ula, jumrohul wusta, jumrohul aqobah. Membutuhkan fisik yang sehat. Tapi mengingat kematian tidak butuh gerakan fisik, tapi nilainya ibadah. Merenung, bermuhasabah, bertafakkur, ya Allah. Gimana kalau besok saya mati, ya Allah? Dosa-dosa saya masih banyak, ya Allah. Itu ibadah. Bagaimana kalau saya mati membawa dosa, ya Allah? Gimana saya harus mempertanyakannya nanti di hari kiamat, ya Allah? Ibadah itu. Sehingga Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, beliau memerintahkan kepada umatnya agar banyak mengingat kematian. Beliau telah bersabda, aksidu dzikra hadimil lajat ay al maut. Aksiru, perbanyaklah oleh kalian dzikra hadimil lajat, mengingat menghancur kelezatan, mengingat pemutus kesenangan dunia. Apa itu yang akan menghancurkan kelezatan dunia, yang akan memutuskan kesenangan dunia, kemewahan dunia? Itu adalah kematian. Kematian. Dzikrul maut. Kita nggak tahu kapan kita akan mati. Khawatirnya dosa masih banyak, amal kebaikan sedikit, ajal kematian keburu datang kepada kita. Tentu di akhirat nanti kita akan termasuk orang-orang yang merugi, menyesal. Maka manfaatkan nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Itu jawaban pertama ketika sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah tentang orang mukmin yang paling cerdas. Jawaban pertama dari Rasulullah adalah aksaruhum lil mauti dzikra, adalah orang mukmin yang banyak mengingat kematian.
Jadi mengingat kematian ini akan menimbulkan dampak positif. Kemudian jawaban yang kedua dari beliau adalah ahsanuhum lima ba'da isti'dadan. Ahsanuhum adalah mereka yang paling bagus lima ba'dahu isti'dadan, mempersiapkan bekal untuk sesudah mati. Itu orang yang paling cerdas. Sadar nggak sadar dunia ini akan kita tinggalkan, cepat atau lambat. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, apapun pekerjaan kita, semua akan kita tinggalkan. Rumah mewah akan menjadi rumah warisan. Istri cantik akan menjadi janda dan dinikahi oleh orang lain. Anak-anak yang imut-imut yang menggemaskan akan menjadi yatim piatu. Harta akan menjadi harta peninggalan, harta pusaka yang lalu kemudian dibagikan kepada ahli waris. Lalu apa yang kita bawa ke akhirat kalau bukan amal kebaikan? Makanya orang yang cerdas, kata Nabi, orang yang paling terbagus mempersiapkan bekal untuk sesudah mati. Itu cerdas. Cerdas itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa orang mukmin yang paling afdol adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya, orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling banyak mengingat kematian dan dia selalu beramal soleh, mempersiapkan bekal untuk sesudah mati. Maka selanjutnya pertanyaannya adalah, siapakah orang mukmin yang paling dicintai oleh Nabi? Dan tempat duduknya di hari kiamat sangat dekat dengan Nabi. Berdasarkan keterangan sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Tabarani, Rasulullah dalam hadis tersebut menerangkan tentang orang mukmin yang paling dicintai oleh Rasulullah. Dan kelak di hari kiamat tempat duduknya akan sangat dekat dengan Rasulullah. Mari kita lihat hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum khuluqa. Kata beliau dalam hadis ini, Inna ahabbakum ilayya, sesungguhnya di antara kalian yang paling aku cintai. Ini kata Nabi nih. Inna ahabbakum ilayya, sesungguhnya di antara kalian yang paling aku cintai. Wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah, dan paling dekat majlisan tempat duduknya minni dariku yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Siapa mereka? Kata Nabi adalah ahasinukum khuluqa, adalah mereka yang paling terbaik akhlaknya. Lagi-lagi akhlak. Sebab Rasulullah diutus ke alam dunia untuk memperbaiki akhlak. Buat apa rajin ibadah kalau akhlaknya bejat? Sholat mah sholat, tahajud mah tahajud, puasa mah puasa, nahan lapar, haus dari subuh sampai maghrib, tapi hasud kepada tetangga, jelek-jelekin tetangga, menggibah, menggunjing. Berarti ibadah nggak ada artinya kalau begitu, nggak ada bekasnya, nggak ada hasil. Rasulullah pernah menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Baihaqi, dan Imam Al-Hakim. Beliau menegaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq.
Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke alam dunia untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Maka seyogianya orang yang ahli ibadah, yang rajin ibadah, akhlaknya dijaga. Kita rajin ibadah, tapi hasud sama orang lain, maka sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, pahalanya hilang semuanya. Berdasarkan hadis yang menerangkan, iyyakum wal hasad, fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hataba wa usba. Rasulullah memberikan warning, peringatan. Kata Rasulullah, iyyakum wal hasada. Hati-hati kamu terkena penyakit hasud yang ada dalam hatimu. Hasud itu SMS. Senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Kalau tetangga dapat rezeki, dia yang susah, iri. Wah, jangan-jangan miara tuyul dulu. Kan udah nggak benar ngomongannya, udah sudon. Jadi kalau lihat orang lain senang, dia susah hatinya, tersiksa batinnya. Al-hasud la yasud. Orang yang punya penyakit hasud dalam hatinya tidak akan bahagia, tersiksa dengan perasaannya sendiri. Akhirnya lama-lamaan sakit-sakitan, mati deh. Orang lain yang beli mobil, dia yang sakit. Seharusnya kalau tetangga kita dapat rezeki, kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Tetangga kita beli mobil, alhamdulillah. Siapa tahu kita lagi kemalaman di mana-mana, kehujanan, mobil tetangga kita lewat, diajak, alhamdulillah. Jangan sirik. Orang yang hasud iri hati kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, itu seakan-akan dia nggak setuju dengan keputusan Allah, berarti menentang Allah. Jadi hati-hati kamu terkena penyakit hasud, karena sesungguhnya hasud itu, iri hati itu dapat melenyapkan seluruh amal kebaikan, dapat melenyapkan seluruh amal ibadah yang kita lakukan sebanyak apapun, koredas, bersih, lenyap, hilang pahalanya, sebagaimana api membakar kayu bakar, atau sebagaimana api membakar rumput. Udah habis. Yuk kita sayangi sholat yang kita kerjakan, tahajud yang kita lakukan, baca Quran yang kita amalkan. Kita sayangi seluruh amal ibadah kita dengan cara diantaranya menghilangkan penyakit hasud yang ada dalam hati kita. Kalau intinya sama Joko Widodo gimana kayak? Entar itu mah jangan di sini entar sampai ngopi. Batin bang. Tetap kata Allah dalam Al-Quran. Ini saya langsung jawabannya dari Allah aja ya. Ya, kata Allah, walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh benar-benar telah kami muliakan seluruh anak Adam. Pertanyaan saya, siapa seluruh anak Adam? Siapa seluruh anak Adam? Manusia. Jokowi manusia bukan? Tuh kata Allah, walaqad karramna bani Adam. Sungguh benar-benar telah kami muliakan seluruh anak Adam manusia. Terlepas dari apakah ia kafir atau beriman, tetap dimuliakan oleh Allah. Lebih mulia daripada binatang. Tapi nanti kalau dia kufur, berbuat zalim, kata Allah apa dalam Al-Quran surat Atin? Summa rodadnahu asfala safilin. Kemudian kami jatuhkan dengan serendah-rendahnya, dengan sehina-hinanya karena kekufurannya. Nanti Allah yang menghukumi. Kita jangan mendahului Allah. Allah lebih kuasa daripada kita. Kalaupun kita mau benci seseorang karena perbuatannya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, jangan membenci orangnya, karena orangnya adalah manusia, anak Adam. Itu ciptaan Allah. Kita bisa nggak nyiptain manusia? Nggak usah nyiptain manusia lah, bikin. Nih, mata kita hilang satu, bisa nggak bikin mata buat gantinya? Apalagi nyiptain manusia.
Jangan membenci manusianya, karena itu ciptaan Allah. Kalau kita membenci manusia, secara tidak langsung sama kita membenci ciptaan Allah. Kalaupun mau benci, benci perbuatannya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, kejolimannya gitu. Kira-kira jelas nggak? Tadinya mau dijawab nanti aku ngopi. Jadi awas, hati-hati, beda-beda tipis, hati-hati, jaga hati kita. Jadi kalau mau benci, bencilah karena Allah, jangan karena hawa nafsu. Membenci karena Allah ibadah, tapi kalau membenci seseorang karena hawa nafsu, itu dosa buat kita. Rasulullah nggak pernah membencikan hawa nafsu, Rasulullah selalu membenci karena Allah. Kalaupun mau cinta kepada seorang, cintalah karena Allah. Al-hubbu billah wal bughdu billah. Orang yang cinta karena Allah, benci karena Allah, kelak pada hari kiamat, fi dzillillah yauma la dzilla illa dzilluh, dia akan berada di bawah naungan rahmat Allah. Di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Para jamaah yang dimuliakan, udah jawab ya. Itu yang jawab, bukan saya itu. Tiba-tiba datang sendiri itu. Saya tadinya mau jawab di luar aja. Gak usah masuk speaker gitu ya. Para jamaah, sedikit lagi. Pertanyaan keempat. Tadi kan udah jelas semuanya. Orang mukmin yang paling afdal adalah ahsanuhum khuluqa, adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Yang kedua, orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang banyak mengingat kematian dan dia terus beramal soleh, beribadah untuk mempersiapkan bekal sesudah mati. Pertanyaan ketiga, orang mukmin yang paling dicintai oleh Rasulullah dan tempat duduk yang sangat dekat dengan Rasul dari kiamat adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Terakhir, pertanyaan keempat, ini tolong dijawab nih. Kalau yang 1, 2, 3 itu yang pertanyaan dari saya, jawaban juga dari saya. Nah, terakhir nih, yang keempat, pertanyaan dari saya, jawaban dari bapak-bapak ya. Boleh kan? Ya, maksudnya biar taklimnya hidup. Jadi bapak-bapak nggak pasif. Kalau ngaji pasif, yang bicara narasumber itu yang ngaji merunduk, tusuk banget. Nggak ingat apa-apa, nggak ingat istri, nggak ingat utang, nggak ingat motor. Lama-kelamaan tak terasa ada yang keluar dari mulut. Nah, supaya aktif ya, jadi ada interaksi antara narasumber dengan mustami. Jadi kalau bisa mah mustami jangan pasif. Kalau ada yang menanyakan, tanyakan gitu ya. Baik. Yang bertanya, yang menjawab, yang mendengarkan pertanyaan dan itu semuanya berpahala di mati ilmu itu. Ini pahala dulu di sini. Nanti akan dibuktikan pahala di surga, bukan sekarang. Sebab tempat menerima pahala di surga, bukan sekarang. Sekarang kita lagi diuji, sabar enggak ngajinya nih. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang istiqomah, hadirin majelis ilmu ya. Baik para jamaah, yang terakhir pertanyaannya tolong dijawab. Siapakah orang mukmin yang paling sempurna imannya? Tentu kita punya iman ingin sempurna, sebab iman yang sempurna pasti diterima oleh Allah. Kalau imannya diterima, amal yang lainnya diterima, karena imannya sudah terima. Pertanyaannya, orang mukmin yang paling sempurna imannya siapa? Apakah orang mukmin yang paling rajin sholatnya, paling rajin tahajudnya, atau yang paling-paling lah? Kira-kira menurut bapak siapa? Yang banyak sedekah. Banyak sedekah. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Yang lain? Yang istiqomah. Ikatan suami tak tekan istri di rumah. Nama Imam Komit. Itu Pak Darto ya, yang istiqomah. Memang Pak Darto termasuk suami yang tak tekan istri di rumah. Jawabannya langsung dari Rasulullah ya. Saya hanya menyampaikan saja. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Tetap Allah terus. Akmalul mu'minina, orang mukmin yang paling sempurna. Apa nih? Imanan, keimanannya paling sempurna. Kata Rasulullah, ahsanuhum khuluqa, adalah orang mukmin yang paling bagus
Jadi akhlak ini penting. Kita punya anak, kalau anak kita akhlaknya bagus, sopan, bicaranya santun, seneng nggak? Demikian pula Allah, demikian pula Rasulullah. Ketika Allah melihat hamba-hambanya akhlaknya bagus, Allah senang. Demikian pula Rasulullah ketika melihat umatnya akhlaknya bagus, Rasulullah senang. Yuk kita membuat Allah dan Rasulullah senang dengan berakhlak baik. Sudah dengan ibadah kita belum mampu membuat Allah senang. Yuk kita buat Allah menjadi senang kepada kita, buat Rasulullah menjadi senang kepada kita dengan berakhlak baik, yaitu akhlak yang dicontohkan oleh paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling is the best, paling terbaik akhlaknya, tidak lain tidak bukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang mengaku sebagai umat beliau dan ingin mendapatkan syafaat beliau, ingin mendapatkan kecintaan beliau, maka ia harus berusaha, berupaya semaksimal mungkin, sekuat mungkin untuk belajar mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena akhlak beliau dipuji oleh Allah, innaka la'ala khuluqin azim, sehingga beliau oleh Allah dijadikan figur, dijadikan pola, dijadikan uswatun hasanah, dijadikan suri tauladan untuk dicontoh akhlaknya oleh segenap umat manusia di seantero dunia. Hal ini sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surat 33 Al-Ahzab juz 22 ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, laqad kana, sungguh benar-benar telah ada, telah terbukti lakum bagi kalian fi rasulillahi, di dalam kepribadian Rasulullah. Opo uswatun hasanah, suri tauladan yang baik untuk dicontoh. Insya Allah dengan mencontoh, mengikuti akhlak beliau, itu artinya kita mencontoh, mengikuti Al-Quran sebagai petunjuk dari Allah. Karena akhlak beliau akhlak Al-Quran. Ketika Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat tentang akhlak Rasulullah, ya Aisyah, bagaimana akhlak suamimu? Siti Aisyah memberikan jawaban yang singkat tapi padat, maknanya luas. Kata Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya akhlak Al-Quran. Jadi segala ucapan beliau, perbuatan beliau tidak keluar dari Al-Quran. Artinya ucapannya, perbuatannya semuanya mencerminkan isi kandungan Al-Quran. Dengan mencontoh akhlak beliau, samalah kita mengikuti Al-Quran yang akan menuntun kita nanti ke dalam surga. Inna hadzal Quran syafi'un musaffa'un manittaba'ahu qadah ilal jannah. Sesungguhnya Al-Quran ini syafi'un, pemberi syafaat nanti di hari kiamat. Musaffa'un, diterima syafaatnya oleh Allah. Al-Quran akan memberikan syafaat manit tabahu, kepada orang yang mengikuti Al-Quran. Implementasi bukti real, bukti nyata mengikuti Al-Quran, salah satunya diantara dengan mencontoh akhlak Rasulullah itu mengikuti Al-Quran. Maka Al-Quran akan memberikan syafaat dari kiamat kepada orang yang mengikuti Al-Quran, kepada orang yang mengikuti Rasulullah. Qadah ilal jannah, kelak di hari kiamat, ketika orang tersebut yang mengikuti Al-Quran, yang mengikuti akhlak Rasulullah, ketika dia sedang melintas di atas sirat, jembatan gawat darurat menuju ke surga, yang di bawahnya adalah api neraka berkobar-kobar menyala-nyala yang sangat dalam, yang apabila seseorang kakinya terpleset, tergelincir, jatuh, maka jatuhlah dia ke dalam kobaran api neraka yang panas dan tidak ada yang dapat mampu menolongnya. Tiba-tiba Al-Quran datang, tiba-tiba ada makhluk yang Allah ciptakan, bisa berbentuk burung, tiba-tiba memegang tangan kita dibawa terbang ke surga. Alhamdulillah, ternyata itu adalah Al-Quran. Masya Allah. Demikian talim kita pagi hari ini. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Akhirnya mari kita tutup talim kita pagi hari ini. Mohon maaf nih, ada yang ketinggalan, tolong dibagikan nih kembali. Waktu hari Sabtu kemarin saya ngobrol sama Abah Sulam.
Dan saya sempat menyampaikan bahwa saya nanti akan membagikan lembaran sholawat yang seyogianya dibaca sebanyak-banyaknya sebelum tidur. Mudah-mudahan dengan barokah kita memperbanyak membaca sholawat tersebut sebelum tidur, Allah menganugerahkan kepada kita untuk bisa bertemu dengan Rasul di dalam tidur. Sholawatnya namanya sholawat Ruhul Arwah. Nama sholawatnya sholawat Ruhul Arwah. Kebagian semua enggak? Enggak. Ini kurang berapa? Kurang berapa? 5. Hah? 5. Nih, harus kebagian semuanya. Ini kenang-kenangan dari saya. Iya, saya nggak bisa memberi kenang-kenangan berupa mobil. Karena nggak punya mobilnya. Motor aja dah. Nggak punya motor juga. Paling ada pentilnya. Nama sholawatnya adalah sholawat Ruhul Arwah. Silakan bapak-bapak diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma ablig ruha sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salama. Ya Allah, semoga Engkau melimpahkan rahmat atas ruh Sayyidina Muhammad di antara segala ruh. Ya Allah, dan atas jasad beliau di antara segala jasad. Dan atas kubur beliau di antara segala kubur. Dan atas keluarga beliau. Dan atas sahabatnya. Dan semoga Engkau melimpahkan kesejahteraan atasnya. Ya Allah, sampaikanlah dariku tahiyah dan salam kepada ruh Sayyiduna Muhammad. Sholawat Ruhul Arwah tersebut hendaknya oleh kita dijadikan wiridan sebelum tidur. Jadi kita punya wiridan sebelum tidur. Wiridannya adalah memperbanyak membaca sholawat Ruhul Arwah dengan harapan semoga Allah memberikan anugerah kepada kita, bisa mempertemukan kita dengan Rasulullah di dalam tidur, yakni di dalam mimpi. Barokah sholawat Ruhul Arwah. Baca sholawat tersebut sebanyak-banyaknya tanpa harus dihitung sampai ketiduran. Tapi jangan begini, baru dapat 3 udah ketiduran. Gagal. Kalau sudah dapat 100 ketiduran masih mending, wajar. Ini baru dapat 3 udah tidur. Tapi anehnya begitu buka HP, buka TikTok, melotot lagi. Megang tasbih baca sholawat, melentet. Buka HP, buka TikTok, melotot. Ternyata setan nggak mau kita memperbanyak baca sholawat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca sebanyak-banyaknya tanpa harus dihitung sampai kita tertidur. Baca sholawat itu punya wudu boleh, nggak punya wudu juga boleh. Sambil berbaring, sambil terlentang boleh baca sholawat. Ibadah yang paling mudah dilakukan. Atau boleh juga kita baca setiap selesai sholat isya sebanyak 100 kali. Dawamkan tuh, istiqomahkan, langgengkan. Setiap selesai isya baca sholawat
ruhul arwah 100 kali. Nanti kalau udah selesai Isya udah baca 100 kali, udah mau tidur baca sedapatnya aja. Di dalam kitab Sa'datud Darain fi sholati ala sayyidil kaunain pada halaman 230, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani beliau menjelaskan mengenai amalan sholawat yang dapat diamalkan agar seseorang dapat bertemu dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tidurnya atau di dalam mimpinya. Menurut beliau, menurut Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, nah menurut beliau bahwa salah satu sholawat yang dianjurkan untuk dibaca dengan sebanyak-banyaknya